Selamat pagi teman-teman yang hadir di sini. Salam budaya, cinta Indonesia. Boleh bersama-sama sebutkan hal tersebut? Salam budaya, cinta Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mila Rosinta Toto Atmojo. Saya seorang koreografer, penari dan juga pemilik salah satu sekolah tari dan juga laboratorium tari di Yogyakarta. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang kita akan sharingkan pada pagi hari ini, yaitu tentang duality in dance, Srimpi Kawung Humanitarian. Tapi sebelum kita memulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Apakah teman-teman di sini semua pengguna Instagram juga pengguna TikTok? Pertanyaan kedua, di dalam satu hari, apakah di Explore kalian muncul FYP tentang kebudayaan Indonesia ataupun kesenian Indonesia? Yang ketiga, dari FYP tersebut, apakah kalian mengapresiasi bentuk-bentuk video ataupun konten berupa budaya Indonesia atau kesenian Indonesia? Tidak? Atau lebih mengapresiasi kebudayaan dari luar negeri? Lalu, yang keempat, ada sebuah fenomena yang dimulai tahun 2007 hingga kini Reok Ponorogo akan diklaim negara Malaysia. Atau juga fakta-fakta batik Indonesia yang pernah diklaim di negara lain. Apakah teman-teman tahu perihal fenomena ini? Dari hal tersebut, saya sebagai salah satu seniman Indonesia dalam membuat karya seni butuh waktu yang tidak sebentar. Tentunya kami sebagai seniman dan juga budayawan senang sekali ketika karya-karya kami yang dibuat dengan hati, penuh peluh dan kolaborasi diapresiasi dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Dan juga kami senang ketika karya-karya kami diberikan kesempatan untuk bisa mementaskan di daerah, di nasional maupun di internasional. Tetapi ada sebuah pertanyaan ketika saya mementaskan kesenian Indonesia baik dalam bentuk tradisi maupun kreasi ataupun kekaryaan baru yang mengangkat nilai-nilai kebudayaan, banyak sekali apresiasi yang luar biasa yang mereka berikan untuk kesenian Indonesia. Lalu, ekosistem yang selalu mensupport dari dalam bentuk ekonomi maupun pikiran dan juga semangat dari teman-teman yang ada di luar negeri. Karena mereka berkata, kesenian Indonesia memiliki banyak keberagaman, suku, jenis, budaya, dan sangat kaya. Lalu, ada beberapa seniman yang bertahan hingga kini tetap berada di Indonesia untuk berkarya, untuk selalu membuat sesuatu yang baik dan juga mencari ekosistem, economic support dan juga apresiasi dengan seadanya. Tapi ada beberapa juga yang pada akhirnya memilih pindah negara untuk dapat berkarya di luar negeri dan menyebarluaskan kesenian luar negeri di negara lain. Di balik sebuah karya ada proses yang tidak mudah. Untuk menciptakan koreografi atau karya tari butuh proses yang berliku-liku. Tentunya untuk bisa bertahan di tiap generasi, setiap seniman harus konsisten dan terus mengikuti perubahan zaman. Dalam membuat sebuah koreografi, ada riset yang tidak main-main. Tentunya kita riset dari berbagai macam keilmuan. Dari lapisan-lapisan yang tidak terlihat. Mungkin teman-teman melihat bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi apakah kalian tahu setiap pergerakan atau hal yang dihadirkan memiliki maknanya tersendiri? Setelah melakukan riset, kita akan melakukan eksplorasi dari ide gagasan yang kita pilih
kemudian kita tabung menjadi kemungkinan-kemungkinan eksplorasi untuk dapat ditabung nanti menjadi sebuah karya. Selanjutnya ada proses improvisasi, di mana kemungkinan-kemungkinan tabungan tadi kita tata, kita pilih, kita buang, dan akhirnya membentuk sebuah rangkaian yang saling memiliki benang merah atau menjadi sebuah adegan yang relate terhadap ide dan gagasan yang kita ingin sampaikan. Setelah improvisasi, kita akan melakukan kolaborasi atau kerja studio, di mana seorang seniman tidak bisa berkarya sendiri. Kita harus selalu berkolaborasi dan tentunya saling mensupport. Dalam proses ini, seorang koreografer akan bekerja sama dengan komposer, manajemen, produser, dramaturg, lighting man, makeup artist, hairdo, dress girl, dan lain-lain. Banyak sekali aspek yang tidak terlihat dalam sebuah seni pertunjukan. Apakah kalian tahu hal tersebut? Setelah melakukan collaboration work, kita akan melakukan sebuah pementasan yang tentunya teman-teman akan lihat bahwa secara estetik, lampu gemerlap, atau bahkan karya sederhana punya proses-proses lapisan yang tidak pernah diketahui oleh masyarakat kita. Setelah melakukan pertunjukan, kita selalu ada evaluasi. Setiap karya yang hadir sebagai anak karya belum terlalu matang, perlu sekali kemungkinan-kemungkinan pentas demi pentas yang harus terus dilalui, sehingga akhirnya menjadi karya yang matang dan mengkristal. Mari kita lihat karya Srimpi Kawung, karya saya yang dibuat tahun 2009. Inilah tadi sedikit cuplikan tentang karya Srimpi Kawung yang dibuat dari tahun 2009. Sudah berapa belas tahun berarti karya ini hadir di masyarakat? 14 tahun. Tentunya butuh proses untuk membuat karya ini. 14 tahun bukanlah sebuah waktu yang singkat. Bahwa pertama kali pentas ada bentuk sebagai embrio, lalu muncullah makin besar dan akhirnya mengkristal. Tari tradisi adalah tarian yang dilakukan turun-temurun dari para leluhur untuk disampaikan ke generasi berikutnya dan memiliki pakem yang tidak boleh diubah karena memiliki filosofi yang sudah mendalam. Sehingga tari tradisi adalah tarian yang sudah mengkristal. Lalu tari kreasi adalah upaya-upaya para seniman untuk bisa menghadirkan hal-hal dari budaya Indonesia yang dikemas dengan cara kekinian atau dengan style personal dari senimannya. Itulah tadi pembeda dari tari tradisi dan tari kreasi. Dan ini adalah salah satu motif batik kawung sebagai landasan ide karya yang tadi saya buat dalam Srimpi Kawung. Jadi dari motif batik kawung yang luar biasa ini, saya terinspirasi untuk membuat sebuah karya seni yang akhirnya menjadi tari Srimpi Kawung. Dari motif batik ini, saya bertanya, apakah makna dan filosofi dari batik ini? Lalu di dalam kesederhanaan ini ada makna apa yang ingin disampaikan? Motif batik kawung adalah motif dengan berbentuk bulatan seperti buah aren yang dibelah 4. Di dalam motif batik kawung memiliki nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pedoman kehidupan manusia. Dan di dalam sebuah motif batik kawung mengajarkan kita tentang keseimbangan hidup, bahwa tidak boleh ada yang lebih antara kanan dan kiri, atas dan bawah untuk mencapai tengah atau pancer. Pancer adalah kesempurnaan, kesucian, juga kemurnian. Pada zaman dahulu, para leluhur kita membuat selembar kain batik, dan ini adalah batik dari turunan nenek saya, beberapa angkatan generasi sebelumnya yang saya gunakan hari ini, sebagai ingatan kami untuk para generasi muda bahwa zaman dulu orang-orang membatik menorehkan ekspresi rasa, ada doa, ada harapan yang diharapkan ketika digunakan sehari-hari untuk selalu menjadi pengingat bahwa apa makna dari batik ini untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Lalu setelah saya mencari motif batik kawung, filosofi dan lain-lain, dari makna motif batik kawung ini mengajarkan kita tentang menuju pancer dengan melewati keseimbangan semua unsur yang ada di dalam diri
maupun di alam semesta. Suatu hari saya berjalan-jalan ke Keraton Yogyakarta dan saya melihat sebuah pertunjukan tari Srimpi Renggowati yang teman-teman bisa lihat di sini. Srimpi biasanya dilakukan ditarikan oleh 4 orang penari, namun ada satu Srimpi yang menggunakan 5 orang penari yang disebut tarian dengan judul Tari Srimpi Renggowati. Ketika saya lihat, ada beberapa kesamaan atau similar terhadap makna dari Srimpi, dari motif batik kawung. Motif batik kawung di dalam kesederhanaannya memiliki makna filosofi kiblat papat limo pancer, di mana di dalam kiblat papat limo pancer ini ada atas, bawah, kanan, dan kiri melambangkan beberapa makna yang mendalam. Ada 4 unsur alam, yaitu ada tanah, air, api, dan udara. Bahwa seluruh 4 unsur tersebut adalah elemen pembentuk manusia atau hal-hal yang ada di sekitar kita sebagai makrokosmos dan kita adalah mikrokosmos. Lalu juga ada perlambangan sebagai sebuah watak. Ada watak sebagai tanah, sebagai hitam, putih, merah, dan juga kuning. Di mana ketika sesuatu watak tersebut terlalu berlebihan, maka akan merusak sesuatu yang ada di dalam maupun yang di luar. Tapi ketika kita menyeimbangkan antara kekurangan dan kelebihan, kita akan berada di tengah dan akan menuju pancer atau kesempurnaan. Ini sendiri. Jadi kiblat papat limo pancer memiliki kesamaan similar dari apa yang terjadi di Srimpi Renggowati, sehingga akhirnya saya memilih penggunaan kata Srimpi sebagai judul di Srimpi Kawung. Dan tentunya di kekaryaan ini mengingatkan kita untuk bisa menyeimbangkan kehidupan bahwa segala unsur alam, unsur nafsu, unsur apapun yang ada di dalam keduniaan ini selalu ada atas dan bawah, baik dan buruk, bahagia dan juga sedih, perdamaian dan juga perang yang sedang terjadi saat ini adalah sebuah keseimbangan yang memang harus terjadi untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Atau kembali lagi ke pancerahan, cahaya. Di dalam sebuah karya Srimpi Kawung ini, mungkin teman-teman melihat apakah karya ini seperti karya yang simpel? Tidak, ya. Oke. Di dalam kekaryaan ini ada beberapa kerumitan yang mungkin tidak teman-teman lihat. Yaitu adalah satu pancer di tengah akan jatuh ketika 4 penari kanan, kiri, atas, bawah tidak memiliki energi yang sama atau power yang sama. Ketika 4 penari ini tarik-menariknya seimbang, maka tengah akan mendapatkan ketenangan. Tetapi jika di satu sudut saja ada yang lebih muncul atau ego, maka tengah akan jatuh dan yang ketiganya juga jatuh bersamaan. Apakah teman-teman bisa melihat pola ini? Ada di kawung tentang keseimbangan dan juga di koreografi ini. Kesulitannya selain itu adalah bagaimana kita harus menyatu dengan kain. Sehingga ada pola-pola yang biasanya kita lakukan, yaitu memegang motif batik kawung, membawanya tidur, dan juga menjadikan kain ini sebagai tubuh kepenarian. Ada beberapa pola ritual yang biasanya dilakukan oleh penari-penari yang memiliki perbedaannya masing-masing. Tapi biasanya saya melakukannya dengan bagaimana seorang penari selain mengenal tubuhnya juga mengenal kain yang akan kita bawakan sebagai tubuh untuk menari dengan hati. Dari sini ketika seorang penari tidak bersamaan maka akan jatuh dan tidak akan seimbang, sehingga nanti tadi teman-teman melihat di video sebelumnya ada adegan seperti ini. Apakah teman-teman melihat? Ya, ketika ada satu sisi menuju sisi lainnya dan tidak seimbang, maka akan tidak adanya kesempurnaan atau juga tidak adanya keseimbangan yang akhirnya merusak sesuatu, termasuk diri kita sendiri atau jiwa kita sendiri. Sebagai seniman muda dan generasi saat ini, saya berupaya
untuk bisa selalu menyebarluaskan kesenian lewat karya-karya ini. Bagaimana kita sebagai generasi muda mengangkat ide-ide dalam kekaryaan lewat culture budaya Indonesia yang luar biasa. Ada 3.300 tarian di Indonesia. Teman-teman tahu? Ada banyak musik tradisi yang luar biasa, yang bahkan digunakan di musik-musik populer yang kalian dengar saat ini. Ada beberapa bahasa, ada beberapa keyakinan, ada beberapa berbagai macam kesenian yang luar biasa yang menjadi salah satu kekuatan Indonesia, yaitu keberagaman dan juga kesenian. Namun, sebagai seniman saat ini, kami juga harus berkomunikasi dengan lewat kesenian, dengan cara baru, dengan berkarya yang mengangkat ide-ide dari kebudayaan Indonesia yang dikemas dengan saat ini dan diharapkan untuk bisa sampai ke generasi saat ini. Sehingga perlunya para senior ataupun juga tetua kita belajar hal baru tentang berkomunikasi antar generasi, sehingga ilmu-ilmu tradisi ini tidak hilang begitu saja ditelan zaman dengan adanya kebudayaan-kebudayaan luar yang membuat kita berbelok ke kiri tanpa tahu di mana akar kita hidup. Saya ingin menanyakan, apakah teman-teman tahu satu kesenian, satu kuliner, satu musik, satu tarian dari kalian tinggal di mana hidup? Apakah tahu? Ya, ada yang ini, ada yang ini. Dan salah satu upaya selain membuat karya seni yang mengangkat tentang seni kebudayaan Indonesia saat ini dengan cara baru, hadir media sosial sebagai jembatan antara manusia dengan dunia luar atau antar negara dengan negara lain. Dengan itu kita harus bisa memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya. Kembali lagi tentang makna dari kawung tersebut, bahwa dengan menyeimbangkan berbagai elemen kita akan mendapatkan kebijaksanaan atau ketenangan pikiran dan juga jiwa. Sebagai upaya yang kedua adalah saya membuat salah satu program tentang Ayo Belajar Menari dengan durasi 1 menit dan 3 menit yang tren di saat ini, di mana di generasi saat ini tidak bisa melihat video dalam waktu yang panjang, sehingga kita sebagai seniman untuk bisa memberikan jembatan juga menyebarluaskan kesenian menggunakan metode-metode baru yang juga akan bisa dilihat dan diapresiasi oleh teman-teman dengan membuat video konten Ayo Belajar Menari, di mana di sini kita akan membuat tutorial dari tari-tari tradisi, ada Sunda, Bali, Jogja, dan lain-lain dalam waktu 1 menit, kumpulan motif-motif, dan 3 menit sebagai tutorial untuk teman-teman bisa lakukan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kami membuat Traditional Dance Challenge, di mana kita menyiapkan musik terlebih dahulu, kita membuatkan koreografi terlebih dahulu, kita membuat durasi yang sesuai dengan masa kini, dan membuatkan tutorialnya sehingga siapapun dapat menari dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, kami juga membuat workshop-workshop berupa kelas yang bisa diikuti oleh siapapun dan kemudian bisa menyebarluaskan kesenian dengan cara terkini. Tentunya workshop-workshop ini kita selalu melakukan kolaborasi dengan berbagai macam keilmuan, seperti misalnya dance dan psikologi, jadi workshop dance healing dengan metode dari tari Yogyakarta. Apakah teman-teman pernah mendengar bahwa tari bisa memulihkan jiwa yang ada di dalam? Selain workshop, kami juga membuat Innovation Lab atau laboratorium tari untuk mewadahi siapapun dari berbagai macam keilmuan manapun untuk bisa berkolaborasi yang sudah kita lakukan 2 kali ini, untuk bisa mewadahi siapapun berkarya dengan cara apapun lewat media tari. Dan tentunya ini saatnya kita kolaborasi dan saling mensupport bahwa tidak ada karya yang jelek, tapi bagaimana generasi muda berani berkarya dengan ide dan pikirannya sendiri. So, dari hal-hal tersebut yang sudah disampaikan tadi, dari budaya Indonesia, dari apa yang kalian lihat di media sosial, dari apa yang terjadi saat ini
tentang perkembangan zaman yang kita selalu melihat hal-hal dari luar, percayalah kalian harus kembali ke rumah, di mana kalian hidup, di mana kalian makan, di mana akar kalian berdiri. Harus selalu diingat bahwa kita harus kembali ke Nusantara. Teman-teman tahu istilah Nusantara? Ya, cintai rumah kalian sendiri di mana kalian tinggal. Bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang menghargai kesenian-kesenian Indonesia? Dan tentunya join me in this collaboration to make a mark of Indonesian art and culture worldwide. Jadi, teman-teman, apakah teman-teman mau kesenian Indonesia diambil negara lain? Selanjutnya, apakah kalian mau 50 tahun lagi mempelajari kebudayaan Indonesia di negara luar negeri? Dan, are you ready to make a change? Terima kasih dan salam budaya, cinta Indonesia.